Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Agronomi Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Semi Agro. Di sesi video kali ini Semi Agro akan membuatkan video sesuai dengan permintaan teman-teman yang di komen. Yang paling banyak kemarin adalah mengatasi atau treatment barang impor yang baru datang tanpa media, ya. Teman-teman agronom, sebelum kita ke topik utamanya, pembahasannya dan prakteknya, tidak lupa saya mendoakan teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan yang terbaik, selalu semangat dan tetap berpositif. Begitu. Soalnya dengan kita berpositif, hati kita tenang, pikiran kita juga tenang, mengerjakan sesuatunya juga akan enak. Teman-teman Agronomi Nusantara, kebetulan hari ini saya bongkar 2 pohon dut anjamani impor. Nah, terus apa sih langkah yang saya lakukan? Ini ala Semi Agro, ya. Ini ala Semi Agro. Saya yakin di luar sana teman-teman yang lain banyak sekali metode-metode atau cara-cara yang dilakukan yang mungkin berbeda, mungkin juga banyak sekali perbedaannya. Tapi tolong perlu digarisbawahi adalah cara saya yang saya lakukan, yang saya share di video Semi Agro. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada perbedaan nanti tolong jangan dipermasalahkan. Saya selalu pesan begitu karena apa? Tidak ada cara yang paling ini loh paling nomor satu, ini loh nomor satu, ini loh paling baik, tidak ada. Karena di setiap tempat, setiap orang, penghobi, pecinta, pemulia agronomi punya teknik dan cara sendiri-sendiri, cara yang masing-masing. Jadi teman-teman, langsung saja saya akan ambil dut impor 2 pohon yang baru saya bongkar. Ini adalah dut impornya yang baru saya bongkar. Om, kadang saya menerima pohon kok daunnya ada yang kuning begini. Ya nggak masalah kalau cuman kuning satu, kuning lagi begini. Tapi intinya nanti kita menghentikan kuningnya ini jangan sampai ke atas, gitu. Nah, kebanyakan yang dihadapi teman-teman itu adalah tahu-tahu daunnya blonyok, tahu-tahu tangkainya berair dan patah, terus nanti lama-lama daunnya blonyok habis. Kita meminimalisir itu. Saya bilang ini tidak 100% bisa, karena kemarin juga saya dari 1000 pohon, 1000 lebih, 1350 pohon, ada kok beberapa yang lonyot daunnya. Tapi kalau misalnya kita tidak tangani, kalau lonyot semua kan ya rugi. Makanya kita meminimalkan kejadian-kejadian yang seperti itu, gitu ya. Jadi langkah pertama teman-teman, langsung saja yang perlu kita persiapkan adalah satu, ini saya taruh dulu, ini fungisida. Sekali lagi, boleh pakai merek apa saja yang teman-teman gunakan. Kebetulan saya pakai merek Antrakol untuk saat ini, ya. Fungisida. Yang kedua, Dekastar. Nah, ini pupuknya. Yang ketiga, media tanam. Media tanam ini sama seperti yang saya gunakan dibongkar rahasia media tanam ala Semi Agro di video saya sebelumnya. Di video-video sebelumnya ada media ini, komposisi dan takarannya. Yang keempat, air bersih. Ini air bersih. Ini mungkin 1,5 liter. Karena kenapa kok hanya 2 pohon banyak sekali yang disediakan, Om? Ya karena akarnya ini kebetulan panjang, ya, kebetulan panjang. Langsung ya teman-teman, kita langsung langkah-langkah yang akan saya pakai. Satu, oh ya,
kunci ini kunci. Setelah kita bongkar, kita keluarkan dari packingan, banyak di antara teman-teman kemungkinan langsung direndam. Ya, ini yang mungkin membedakan saya dan teman-teman. Kalau saya setelah saya bongkar begini, saya diamkan, saya angin-anginkan begini saja. Paling sebentar itu 3 jam. Paling sebentar itu 3 jam. Tujuannya apa toh Om? Tujuannya itu biar beradaptasi dulu. Karena kemarin pada saat dia di dalam packingan itu hawanya anget, terus lembab, terus berbeda sekali dengan suhu di tempat kita. Makanya saya diamkan, saya angin-anginkan dulu. Begini saya taruh dengan akar terbuka minimal 3 jam. Kita angin-anginkan. Akarnya lemes tidak apa-apa. Akarnya lemes tidak apa-apa. Ya. Tuh. Setelah 3 jam teman-teman, minimal 3 jam. Kadang lebih saya, bisa 6 jam gitu. Saya angin-anginkan. Nah, setelah itu kita campur air bersih tadi, kita masukkan fungisida. Ini kemungkinan 1 liter lebih sedikit, makanya tak kasih 1 sendok. Aduk. Setelah ini tadi diangin-anginkan, kita rendam akarnya di sini. Kita rendam. Udah, kita rendam, kita diamkan. Berapa lama Om? Sampai akar itu mengeras. Sampai akar itu mengeras kembali, ya. Untuk itu kita tunggu dulu teman-teman, sampai akarnya mengeras. Kemungkinan sekitar 3 jam, 2 jam lebih. Ya, kita tunggu dulu. Teman-teman agronom Nusantara, setelah 3 jam kurang lebihnya, kita akan lihat apakah akarnya sudah keras, akarnya sudah kaku lagi. Nah, kalau akarnya sudah keras, sudah kaku, ini sudah saatnya boleh kita tanam. Tapi sebelum kita tanam, kita akan siapkan dulu. Ini saya isi mungkin 1 liter kurang karena kebutuhan saya cuma sedikit nanti. Kita isi air yang ada di sprayer ini dengan fungisida juga. Karena tidak ada 1 liter, ini saya kasih 1 sendok tapi tidak penuh. Fungsinya untuk apa sih Om? Nanti kita akan gunakan juga ini, ya. Oh ya, teman-teman tetap lihat video saya akan ambil pot dulu, potnya ketinggalan, maaf. Nah, ini pot saya. Tadi ada yang terlewatkan, mohon maaf. Anggap aja sebuah iklan. Makanya kalau ada iklan jangan di skip ya. Teman-teman, kita siapkan potnya, lalu kita sudah siapkan tadi medianya, kita sudah bisa untuk menanamnya. Om, kalau daun yang kuning begini diambil enggak? Kalau saya enggak, tak biarin aja. Langsung kita tanam di pot yang tidak terlalu besar. Saya pakai pot 12 karena akarnya masih cukup. Sama, tetap masih pakai pupuk Dekastar. Ini saya sengaja tanam di sini supaya tempatnya enggak kotor ya. Soalnya kalau kotor itu rasanya nggak enak gitu, ke kebun kok kotor. Ini tetap di sini di dalam toples. Ini begini teman-teman. Kita tanam aja semuanya langsung, dua-duanya.
Tetap kita goyang-goyangkan potnya supaya medianya masuk ke sela-sela akar. Kita taburkan sekelilingnya sedikit saja, secukupnya lah, sesuai dengan teman-teman pakai. Biasanya untuk Dekastar ukurannya bagaimana, sesuaikan aja. Jadi tidak sulit ya mengatasi barang impor, sebenarnya nggak sulit. Kuncinya tadi loh teman-teman, kuncinya itu kita angin-anginkan dulu. Jadi kuncinya kita angin-anginkan dulu. Tujuannya seperti itu untuk apa sih Om? Untuk adaptasi. Nah, jadi tanaman itu datang ke kebun kita, diadaptasi dengan hawa, dengan suhu, dengan udara yang ada di kebun kita. Kalau sudah beradaptasi, kondisinya mungkin akan lebih kuat daripada yang tidak beradaptasi sama sekali. Nah, setelah kita tanam, ini kita siram sampai jenuh di medianya. Di medianya kita siram sampai kotos-kotos pokoknya, sampai tembus. Terus ada yang bertanya, Om, kalau kita ngerendamnya nanti daunnya, pas ngerendam tadi kalau daunnya ada yang kena air gimana? Kalau sudah diangin-anginkan, sudah beradaptasi dengan suhu, terus dengan hawa di kebun, itu mengurangi resiko kok daun lonyot. Tuh, itu kuncinya di situ kalau menurut saya. Setelah bertahun-tahun saya mengatasi barang impor, ternyata dengan direkondisi, beradaptasi, jadi kita mengkondisikan ulang untuk beradaptasi di kebun kita, itu daun loyot itu minimal sekali. Kita siramnya banyak, karena untuk aglo impor itu suka media yang anyep, yang adem. Ini kalau sudah tembus-tembus begini sampai jenuh pokoknya. Kalau sudah, jangan lupa teman-teman langsung kita semprotkan larutan fungisida yang sudah kita buat di sprayer tadi. Kita semprotkan di daunnya, karena apa, tadi batang dan akar bawah sudah kita rendam. Lalu untuk atasnya ya harus kita, ini ala semi aglo ya, ini harus kita semprot juga. Kita semprot juga di sekeliling dan ke seluruh bagian daun dan batang atas. Kalau bisa di bawah-bawah daun juga dikasih. Ini kita semprot begini. Nah, terus setelah itu mungkin nanti akan timbul pertanyaan, Om, disiram lagi kapan? Disiram lagi kapan? Itu kan disiram lagi itu dikasih jeda 1 hari. Dikasih jeda 1 hari kita siram lagi. Tapi jangan terlalu banyak, hanya untuk membuat media itu lembab dari atas sampai bawahnya disiram. Nanti selang sehari kita siram lagi. Nah, terus setelah itu penempatannya bagaimana Om penempatannya? Kalau saya teman-teman, saya tetap taruh di atas rak bunga saya. Cuman untuk aglo yang ini ada dobelan paranetnya, ada double paranetnya. Nanti kita ke sana, kita taruh aglo ini ke tempat rak yang biasa saya untuk merecovery aglo impornya. Ya, langsung kita tanam, kita taruh ke sana. Kebetulan yang lain udah saya tanam duluan. Yang lain sudah saya tanam duluan. Teman-teman bisa lihat ini semuanya saya semprot dengan fungisida
di permukaan daunnya sampai ke batang-batangnya. Yang dobelannya yang mana Om? Ini adalah dobelan dari paranet. Nah, berapa lama Om didobeli paranet seperti ini? Mungkin sekitar 5 hari atau sampai 1 minggu lah. Itu untuk merecovery-nya begitu. Ini masih saya recovery dulu, kemarin saya ambil cuman sedikit. Kita tutup lagi ya teman-teman, supaya apa? Supaya dia tetap dalam kondisi yang teduh. Jadi perlu teman-teman ketahui, ini adalah cara saya, cara Semi Agro. Tidak menjamin 100% semua berhasil di tanaman ini, tapi kita meminimalkan batang-batang, daun-daun, tangkai-tangkai aglonema kesayangan kita yang loyal. Kebetulan ini sudah saya tanam sekitar 2 hari. Alhamdulillah 2 hari kondisinya dia sudah tegak. Nah, ini daun kuning yang seperti di video tadi tidak saya ambil, nanti aja ambilnya belakangan. Kemarin pada saat saya tanam ini ya kondisinya begini semuanya, lemprak semuanya. Terus Om, apakah tidak perlu vitamin B1? Perlu teman-teman, perlu vitamin B1. Saya memberikan ini vitamin B1 itu nanti setelah 4 hari atau 5 hari baru saya kasih vitamin B1. Jadi ya untuk hari pertama saya tanam, saya semprot pakai fungisida. Ya, nanti hari ketiga saya semprot lagi pakai bakterisida. Nah, nanti hari kelimanya baru saya semprot vitamin B1. Saya semprot ya, bukan disiram, semprot pakai vitamin B1. Itu teman-teman, semoga apa yang saya lakukan, apa yang saya share di video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan harapan saya tidak ada lagi masalah-masalah yang sering loyot lah, sering tangkainya busuk, tahu-tahu patah batangnya terjadi di teman-teman semuanya. Supaya teman-teman tetap bersemangat, lebih cinta lagi kepada aglonema kesayangan. Jangan pernah mengkastakan aglonema murah, aglonema mahal. Kalau tampilannya kurang bagus dan tidak sehat akan jadi murah tampilannya. Tapi kalau murah dengan tampilan yang sehat, tampilan yang seger, subur, akan indah. Begitu ya teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sehat selalu, tetap semangat untuk teman-teman semua, tetap berpositif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.